Hei, siapa yang hari ini masih menganggap cairan yang keluar dari canting adalah warna? Ayo, kamu ya, atau temenmu, bilangin itu bukan warna, itu adalah lilin untuk merintangi warna. Jadi, ini adalah proses perintang warna, bukan pewarnaan. Nah, inilah yang akan saya terangkan di prinsip-prinsip batik. Seperti apa? Ini dia. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tama di channel Batik. Ya, memang hari ini saya sangat senang sekali. Akhirnya saya bisa berkesempatan untuk mengungkapkan unek-unek saya. Ini loh cara menerangkan prinsip-prinsip batik. Jadi proses pemberian warna di suatu media itu ada dua. Ya ini menurut saya ya, mohon maaf. Maksudnya kalau ada salah-salahnya atau kurangnya nanti ditulis di kolom komentar ya. Biar buat masukan kita semua. Nanti sahabat yang baca juga ikut belajar. Jadi ada dua kategori besar dalam memberikan warna. Sekaligus mungkin di situ membentuk atau membuat motif tertentu dengan cara langsung. Jadi media itu tidak terhalang sesuatu apapun, ya. Tidak ada perintahnya. Misalnya lukis atau kain langsung dicelup satu warna. Nah, itu langsung berarti tidak ada perintahnya. Dan yang kedua tentu saja yang ada perintah warnanya. Perintang ini bisa macam-macam bahannya, tekniknya, pewarnanya. Nah, ada perintang yang menggunakan daun-daun, bunga, ranting. Nah, pasti bisa menebak. Itu adalah apa? Ya, ini. Nah, ekoprint. Ada lagi perintang yang menggunakan tali atau benang diikat kuat sedemikian rupa, ya, atau dengan cara dijahit secara simpel lalu ditarik. Nah, dijahitnya itu membentuk pola tertentu. Ketika ditarik, ini juga kerutannya akan membentuk efek tertentu. Ada pula yang dilipat-lipat dengan perhitungan penuh, itu akan membuat efek tertentu karena warnanya itu terhalang. Ada himpitan-himpitan tertentu yang sangat kuat, sehingga ketika sudah jadi, jadinya adalah ini, shibori, terus ini, ya, jemputan, ada juga sasirangan, dan yang ini, teiti. Itu ya, masuk? Oke, saya lanjutkan. Ada juga yang menghalanginya dengan kertas, misalnya kertas atau stiker gitu, dibentuk motif tertentu, dilubangi, sehingga membentuk gambar tertentu. Itu yang disebut proses stilasi dengan cara stensil. Nah, seperti ini. Nggak asing kan? Nah, ada juga yang menggunakan screen dengan dibentangkan tertentu, cara tertentu. Screen itu kan isinya lubang-lubang yang sangat kecil ya. Bahkan sampai sekian banyaknya, ribuan atau jutaan ya, tergantung tingkat kekecilannya. Jadi lubang-lubang itu dibuka, ada yang juga ditutup. Nah, yang dibuka ini membentuk tulisan tertentu, atau motif tertentu, atau gambar tertentu, yang biasanya satu screen, satu warna. Itu yang disebut teknik sablon. Ya, itu juga perintah warna. Nah, ada juga teknik yang menggunakan tanah liat. Biasanya itu di Afrika. Itu sangat populer. Nah, di Asia menggunakan semacam bubur dari ketan sebagai perintah warnanya. Lalu ada juga yang menggunakan, nah ini kita makin dekat nih, lilin. Nah, lilin ini ada yang lilin panas dan ada yang lilin dingin. Tentu saja yang dingin ini tidak secair lilin yang panas. Dia lebih ke pasta ataupun lebih kental lagi semacam balsem. Saya jadi ingat ketika kita ya kan sering lihat asal mula batik gitu kan, pasti munculnya apa? Bangsa Mesir segala macam gitu kan, menggunakan semacam balsem. Nah, maksud saya, jangan-jangan balsem yang dimaksud itu sebetulnya lilin yang sangat kental.
ditorehkan dengan pisau begitu kan katanya. Terus lalu menggunakan pewarnaan darah segala macam, menggunakan semacam abu, soda abu itu untuk menghilangkan lilinya tadi sehingga membentuk gambar tertentu dan warna yang terpisah-pisah. Nah, kali ini saya akan mencoba menerangkan prinsip batik secara lugas tanpa harus teman-teman nunggu proses batik yang lama. Ini simpel saja. Jadi saya di sini menyiapkan triplek putih. Saya ibaratkan kain mori ya. Lalu ada selotip. Ini ibaratnya berperan sebagai malam panas. Ya. Mungkin secara gambarnya tidak bisa meliuk-liuk seperti canting tulis ya. Tetapi yang penting prinsipnya sahabatik kita semua paham. Oke, setuju? Nah, jangan kemana-mana, jangan di skip-skip, biar sahabatik paham betul. Sehingga mengenali, lalu mencintai, dan melestarikan. Oke? Oh iya, ini kan saya semuanya serba persiapan ya. Terus yang paling mahal itu persiapan pengalaman. Jadi ayolah, subscribe, ya, komen, like, share ke teman-temannya. Barangkali butuh, ya, mumpung video ini muncul di layar sahabatik, ya, gitu ya. Ya udah nanti nggak apa-apa, ya. Oke, seperti halnya batik real, ini kain mori, lalu saya sketch. Nah, ini karena keterbatasan media, ya, tidak bisa meliuk-liuk seperti canting ya. Lurus-lurus saja. Yang terpenting adalah prinsip perintangnya itu. Saya menggunakan selotip sebagai perintang warnanya. Oke, seperti ini. Kita di sini saling berbagi. Oke, seperti ini ya. Jadi ibaratnya kain mori ini sudah selesai di batik. Nah, sekarang proses berikutnya adalah pewarnaan. Nah, pewarnaan ini ada yang dicelup, ya, ada yang dicolet. Dicolet itu menggunakan kuas ya. Jadi dengan menggunakan kuas, keuntungannya bisa selektif di kurva-kurva tertentu. Kurva loh ya. Jadi tertutup, jangan yang tidak tertutup. Kalau tidak tertutup ya nyampur jadi warnanya. Sini mau kuning, sini mau biru, nyampur jadinya hijau. Kan begitu. Namanya juga perintang warna, ya kan? Untuk merintangi dan ada lagi nanti. Untuk merintangi ya, untuk memilah dan memilih. Nah, itu sekarang kita mau memilah dulu. Nah, perihal pewarnaan nanti saya akan contohin di sini teknik colet. Colet ya. Dan yang teknik celup. Oke, kita akan coba yang teknik celup dulu. Nah, ini ibaratnya dicelup ya. Ini saya pakai pigmen. Kemarin sudah saya ulas tentang pigmen ini. Bagi yang belum, silahkan di episode sebelum ini itu tentang pigmen. Nah, ini pura-puranya dicelup ya. Jadi warna langsung dicelup. Kita mencintai karena mengenali warisan budaya negeri. Kita di sini saling berbagi dengan ekspresi semoga menginspirasi. Kita bersama saling menjaga. Salam budaya, salam lestari batik Indonesia. Salam budaya, salam lestari batik Indonesia. Semakin gelap, semakin gelap ya. Ini semakin gelap. Nah, misalnya ini coklat, coklatnya bisa lebih tua. Itu tergantung berapa kali celup. Nah, sering dengar kan istilah-istilah gitu ya. Berapa kali celup gitu. Nah, ini celup. Oke, sudah selesai dicelup. Ini katakanlah, ayo katakan, katakanlah ini selesai dicelup, ya kan? Ini
malamnya, perintang warnanya berperan untuk membentuk motif tertentu. Nah, sekarang yang teknik colet, pewarnaannya bisa selektif ya. Jadi bisa hemat, bisa lebih ekspresif ya. Ya. Selebihnya selera ya. Oke, saya akan mencoba seperti ini. Nah, ini karena dicolet ya. Nanti tentu saja proses sesungguhnya akan saya ulas detail sampai bagaimana cara membuat kuas yang unik seperti ini. Tapi ini sangat fungsiable banget ya. Oke. Nah, karena teknik colet saya bilang tadi bisa selektif warnanya. Nah, ini kan yang perintah sini saya kasih merah. Nah, ini campurkan ke sini jadi oranye. Kita mencintai karena mengenali warisan budaya negeri. Kita di sini saling berbagi dengan ekspresi semoga menginspirasi. Kita bersama saling menjaga. Salam budaya, salam lestari batik. Nah, proses berikutnya adalah menghilangkan perintang warna ini yang disebut ngelorot. Jadi ngelorot ini patokan berapa kali babaran. Nah, apa itu babaran? Babaran adalah proses tuntas untuk membuka malam perintang tadi. Nah, nanti babaran itu ada babar pindu, babar pisan. Nah, di sini berarti kita akan melihat babar pisan. Ini yang menarik sahabatik. Disebut babaran, itu kata lain dari lahiran. Nah, jadi proses ngelorot itu adalah proses melahirkan karya batik. Orang yang mengelorot itu otomatis semacam bidan yang melahirkan atau yang membantu lahirnya sebuah bayi batik. Nah, ini dia prosesnya. Siap? Oke. Nah, ini dia hasilnya. Keren nggak? Keren nggak? Ini kayak lukisannya Picasso ya. Nah, ini yang disebut babar pisan. Jadi, lorotan satu kali. Yang di sini adalah colet, yang di sini adalah celup. Nah, sekarang saya akan kasih tunjuk bagaimana yang babar dua kali. Nah, babar dua kali itu setelah ini, proses ini dibatik lagi. Ya, dibatik lagi dengan prinsip memilah dan memilih warna. Seperti ini maksudnya. Saya ini maksudnya mau mengambil putih ya, putihnya mau diambil lagi ya. Ini bisa berupa garis atau berupa titik-titik ya, atau yang disebut apa namanya, rinai atau direntesi. Nah, ini memilah, saya akan memilah ya. Sekarang memilih. Nah, memilih berarti saya akan mengambil warna tertentu sehingga dia tidak kena malam. Gitu ya. Saya akan memilih kuning, oranye, hijau. Nah, batik yang satu kali lorot itu disebut batik kelengan. Ya, biasanya satu warna ya itu kegunaannya untuk melayat. Ya, jadi ada batik-batik tertentu dengan kegunaan dan fungsinya tertentu. Itu ya. Mulai asing nggak? Oke,
Di sini masih saya gunakan, di sini proses colet, sini proses celup. Gitu ya. Sekarang saya akan acak-acak warnanya. Oke, yang celup ini sudah di biron ya. Saya harap sahabatik menjadi akrab dengan istilah-istilah itu ya. Apa itu biron, ngelorot, ngerengsi, ngerentesi ya. Itu jadi biar kalau ngobrol itu nyambung ya. Gitu. Nah, ini habis saya biron, batikan kedua dari proses celup, saya celup lagi dengan warna biru. Kalau ini kan sogan nanti ya, atau coklat ya. Ini saya kasih biru. Nah, nanti mana yang masih tetap biru, mana yang kecampur biru, ya, sahabatik bisa menerka-nerka. Jadi jangan heran kalau ada orang dari melihat saja sudah tahu, oh ini babar pisan, oh ini babar pindo, nah, oh ini colet, ini celup. Apalagi cuma membedakan sablon atau bukan sablon, oh gampang sekali, ya. Nah, ini saya pertebal Kita lagi birunya. mencintai karena mengenali warisan budaya negeri. Kita di sini saling berbagi dengan ekspresi semoga. Udah gini, ini sudah dicelup warna kedua. Nah, sebagai pembuat batik itu di sininya itu sudah tergambar bagaimana finishnya. Ya, makanya jangan heran kalau ada pembatik lama melihat batiknya itu yang belum jadi. Wah, di sininya itu kemana-mana ya. Ini habis ini yang ditutup ini, yang ditutup itu, buka lagi, tutup lagi. Nah, gitu. Apalagi ada itu yang membuat batik sampai realis, sampai membuat batik kitab, ya, batik Alkitab, membuat batik koi itu ya. Siapa itu orangnya? Ya. Ya, oke. Sekarang dengan teknik celup, dengan teknik colet, sorry. Biar terlihat kontras, saya akan timpa-timpa dengan warna yang kontras, ya. Misalnya sini saya timpa biru, pakai ini aja. Ini colet ya, untuk menghasilkan warna yang lebih variatif, ya. Oke. Ini biru. Terus ini biru lagi. Sebetulnya satu kali warna aja juga cukup sih. Cuma yang namanya eksperimen itu bukalah berbagai kemungkinan ya. Oke, saya ganti sekarang warnanya merah ya, warna yang lebih tua. Oke, dua warna aja, nggak usah banyak-banyak. Ini warna merah ya. Sambil dengerin lagunya ya. Nah, itu lagu soundtrack khusus buat sahabatik di channel Batik. Kita mencintai karena mengenali Yang sini warisan masih merah. budaya negeri. Kita di sini saling berbagi dengan ekspresi semoga Saya yang atas menginspirasi. timpa Kita bersama biru. saling menjaga. Salam budaya, salam lestari batik Birunya malu-malu ini. Indonesia. Salam budaya, salam lestari batik Indonesia. Oke, berantakan. Iya, namanya juga proses. Tapi sekali lagi, pembuat batik dia sudah finish di sini. Selama tidak ada penghalang, ya. Penghalangnya apa? Nanti saya akan berbagi pengalaman di video berikutnya. Nah, nanti di dalam proses pembuatan batik yang real, sesungguhnya, yang benerannya, tentu ada proses yang namanya penguncian warna, ya, atau komposisi tertentu sehingga warna itu tidak luntur. Setelah ini,
mau proses pengelorotan, yaitu proses pengelepasan perintang warna tadi. Ah, deg-degan ya. Kayak gini aja deg-degan, apalagi yang batik aslinya, ya kan? Karena apakah sesuai ekspektasi atau justru ada bagian-bagian yang tidak kita terduga sehingga bahkan untuk ngulangi lagi lupa itu yang mana gitu ya. Nah, demikian juga simulasi ini. 1, 2, 3. Nah, begini hasilnya, ya. Ingat nggak tadi yang ditutup apa? Ya, yang ditutup apa tadi? Oke, putih, ya kan? Ini ditutup nyilang, jadi putihnya patah-patah begini, ya. Warna-warna tadi menjadi seperti ini. Nah, kalau bingung, coba digeser lagi, ya. Seperti apa yang babar pertama, yang ini adalah babar kedua. Nah, sahabatik, ini masih simulasi, masih garis lurus-lurus saja, belum memainkan liuk-liuk ya, belum memainkan titik-titik, belum memainkan gambar, belum memainkan filosofi, belum memainkan macam-macam. Nah, semoga dari pemaparan ini kita bisa mengenali lebih dalam apa itu batik dengan mengenali prinsip-prinsip yang disebut batik. Apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar biar saya tahu apa sih yang kurang paham. Jadi bantu saya untuk bisa menerangkan sesimpel-simpelnya apa itu batik. Oke, semoga bermanfaat. Salam budaya, salam lestari, batik Indonesia. Dah. Valen, Miki. Astagfirullahaladzim. Valen iki. Tak kira nang jero nek, Pak. Valen naiknya. Aduh. Enggak apa-apa, gue behind the scene. Ulang dari awal apa? Ya dari awal lah.